Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Yang pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan di antara kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di aula yang kita cintai ini, tentunya dalam rangka mencari satu keberkahan yang ada di dalamnya adalah keberkahan ilmu. Mudah-mudahan dengan belajar kita, ketika belajar itu menjadi berkah, maka insya Allah akan manfaat dunia akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama keluarga, sahabat dan para seluruh pengikut Ahlus Sunnah hingga yaumul akhir. Alhamdulillah, pembahasan pada sore hari ini kita tetap melanjutkan dari apa yang telah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Dan pada kesempatan sore hari ini melanjutkan pembahasan hadis yang ke-29. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis ke-29 ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasannya. Hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Wa an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Rawahul Muslim, hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu kita baru sampai pada pembahasan biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Siapa? Abu Mas'ud. Dan pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan membahas tentang kandungan yang ada dalam hadis. Baik. Yang pertama yang akan kita singgung terkait dalam hal ini adalah asbabul wurud. Kalau di Al-Quran biasa distilahkan dengan asbabul nuzul.
Para ulama mengistilahkan di dalam hadis itu asbabul wurud. Kenapa hadis ini bisa sampai diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW? Ya. Backgroundnya itu apa, kisahnya itu apa, kan begitu. Jadi ada sejarahnya. Kenapa baginda Rasulullah SAW langsung kemudian menyampaikannya melalui sahabat. Nah, pada satu ketika kata Abu Mas'ud radhiyallahu an, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Pada suatu hari ada seorang datang menemui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, jadi orang ini mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, menyampaikan kepada baginda Rasulullah, ini ubdi abi fahmilni. Wahai Rasul, aku tidak punya tunggangan. Yang dimaksud tunggangan di sini apa? Yang dimaksud dengan tunggangan di sini adalah tunggangan untuk pergi berjihad. Ya. Jadi dikisahkan pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang mengumumkan kepada para seluruh sahabat bahwa akan adanya keberangkatan pasukan untuk berjihad, untuk pergi berjihad. Dan dalam perjalanan itu juga pasti jauh, ya, karena menempuh jarak yang tidak dekat, dan itu pasti membutuhkan kendaraan. Nah, orang ini datang menemui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian setelah dia datang menemui baginda Rasulullah SAW, beliau menceritakan dirinya, bahwa dirinya tidak mempunyai kendaraan atau tidak mempunyai tunggangan untuk pergi berjihad. Aku tidak mempunyai kendaraan atau tunggangan, wahai Rasul. Jadi sebenarnya ada sebuah momen pada suatu kejadian bahwa sebagian sahabat tidak bisa berangkat berjihad karena tidak punya tunggangan, dan ini diabadikan di dalam Al-Quran. Wa a'yunuhum tasidu minad dama'. Orang-orang yang tidak bisa berangkat jihad itu pulang dalam keadaan menangis. Itu orang-orang dahulu, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Jadi begitulah para sahabat Rasulullah SAW, bahwa mereka itu ketika tidak bisa melakukan suatu kebaikan mereka sedih. Apalagi pahalanya yang luar biasa, yaitu surga. Jihad itu kan pahalanya surga. Mereka sampai tidak bisa berangkat sehingga akhirnya menangis. Nah, kira-kira kembali pada diri kita, kalau suatu kebaikan yang kita kerjakan itu tidak bisa kita kerjakan, kira-kira kalian sedih apa tidak? Kalau ngejar hafalannya sampai sekarang belum sampai mentas, kira-kira sedih apa tidak? Sedih. Siang malam sudah berusaha untuk menghafal tapi tidak rampung-rampung. Sedih, ya. Karena sedih itu lahirnya dari hati. Menangis, uraian air mata juga datangnya dari hati. Maka peristiwa itu diabadikan dalam Al-Quran. Tawallau wa'ayunuhum tasiddu minad dama'. Mereka pulang dalam keadaan menangis
karena tidak bisa berangkat jihad. Ini adalah salah satu sahabat sebelum pulang. Salah satu sahabat yang sebelum pulang karena tidak mendapat kendaraan, dia tidak mau putus asa. Sahabat ini kemudian berusaha bagaimana dia mendapatkan boncengan supaya bisa berangkat berjihad. Kalau yang lain mungkin sudahlah, tunggangan saya sudah nggak ada kan gitu. Tapi ada salah satu sahabat yang kemudian dia berusaha untuk mendatangi baginda Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak punya tunggangan yang bisa aku naiki untuk berangkat berjihad. Ya, maka ditafsirkan oleh sebagian ulama kalimat ini ubdi abi, tidak punya tunggangan ini karena tunggangannya itu bisa jadi mati, ya, bisa jadi sakit, atau bisa jadi entah karena apa sehingga tunggangan itu nggak ada. Kalau bahasa kita ya sudah mentok nggak ada tunggangan berarti hilang, nggak ada kendaraan lagi berarti. Ya sudah selesai. Kalau udah ada nggak ada tunggangan ya mau ngapain? Mau berangkat pakai apa? Tetapi sahabat ini tetap bersikeras, bersikukuh. Bagaimana saya tetap berusaha mendapatkan tunggangan? Bagaimana saya tetap berusaha bisa berangkat pergi jihad dengan segala risiko, padahal berjihad itu risikonya jelas mati kan, ya, berjihad itu risikonya meninggal dunia dan itu tidak main-main, ya. Dan salah satu sahabat ini tetap bersikeras untuk berangkat berjihad sehingga salah satu sahabat ini menemui baginda Rasulullah SAW. Jadi maksudnya cerita ini adalah sahabat bukan untuk mengeluh kenapa aku tidak bisa berangkat, tetapi dia mencari solusi piye caranya aku bisa berangkat berjihad. Solusinya bagaimana kalau saya tidak bisa berangkat sekolah pagi ini padahal motor sama kendaraannya udah nggak ada. Kalau yang lain mungkin ngelokor masuk ke kamar tidur, ya. Selesai masalah. Tapi sahabat ini enggak. Ketika mengetahui berita dari baginda Rasulullah SAW bahwa akan adanya diberangkatkan satu pasukan, maka bergegas dia mencari tunggangan. Maka dia berkata, "Fahmilni, wahai Rasul, perkenankan aku untuk memboncengi tungganganmu." Maka kemudian baginda Rasulullah menjawab apa? Ma indi, sudah penuh, kata baginda. Apa kata Nabi? Ma indi, tungganganku sudah penuh. Dan pada saat itu ketika orang ini sedang curhat kepada baginda Rasulullah, sedang mendekati baginda Rasulullah untuk menanyakan, ya Rasul, apakah aku bisa numpang di kendaraanmu, kan begitu. Nah, ketika sahabat ini berbincang-bincang dengan baginda Rasulullah, ada dari kejauhan itu orang yang mendengar. Kemudian orang itu apa? Begitu orang ini mendengar, orang ini kemudian berkata, apa yang disampaikan orang ini? Qala rajulun, seseorang yang hadir saat itu kemudian dia berkata, apa yang disampaikannya? Ya Rasulullah, ana aduluhu ala man yahmiluhu. Wahai Rasul, aku bisa tunjukkan kepada orang ini tunggangan siapa yang masih kosong dan dia pasti mau untuk ditumpangi, dan dia pasti mau untuk dinunuti, kalau bahasa Jawanya kan seperti itu. Karena belum tentu orang yang punya kendaraan untuk pergi berjihad itu mau ditumpangi dengan orang lain. Bisa jadi gerakannya tidak leluasa, atau bisa jadi incaran musuh, sehingga gerakannya kurang maksimal dalam berjihad.
Nah, orang ini kemudian berkata apa? Wahai Rasul, aku tahu siapa yang mau diboncengi. Wahai Rasul, aku tahu ada orang yang mau diboncengi dan pasti orang ini pasti mau. Maka begitu Rasulullah SAW mendengar apa yang disampaikan orang ini, maka Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Berarti yang dapat pahala yang menunjukkan atau yang ditumpangi kendaraannya. Siapa yang mendapat pahala? Yang menunjukkan atau yang ditumpangi? Semuanya, dua-duanya dapat pahala. Modalnya apa? Modalnya cuma ngasih tahu. Modalnya cuma ngasih petunjuk. Modalnya hanya memberikan informasi. Seberapa berat sih memberikan informasi? Ada nih temanmu yang nanya, jurusan Bistran itu kalau mau ke sekolah kita mana ya? Dia mau menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu wajib. Tapi nggak tahu dia tuh arahnya kemana. Akhirnya ada yang tahu tuh. Oh, kalau mau ke sekolah kita nih naiknya Trans, ya, di depan, kemudian turunnya di sana, kemudian nanti ganti lagi angkot, turun depan sekolah kita. Dapat pahala nggak namanya? Dapat pahala. Jadi modalnya cuma ngasih tahu, modalnya untuk hanya untuk menginformasikan, modalnya hanya menunjukkan, tapi dia mendapatkan pahala. Nah, inilah asbabul wurusnya hadis ini, sebab kenapa hadis ini bisa diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi sebenarnya kisah ini bercerita tentang temanya jihad. Orang kalau mendengar kata jihad itu gimana? Konotasinya jihad itu pasti perang kan gitu. Tetapi apakah amal soleh ini cuma diperuntukkan terkait dengan masalah jihad saja? Jawabannya tidak. Tidak seperti itu. Ya, kalau kita perhatikan, walaupun sebabnya khusus terkait dengan masalah ini yang dibicarakan adalah jihad, akan tetapi ternyata redaksi yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini sifatnya umum. Apa tadi hadisnya? Apa tadi hadisnya? Barang siapa? Coba masih ingat? Barang siapa menunjukkan kebaikan, ya, Masya Allah. Barang siapa menunjukkan kebaikan, kata kebaikan, perhatikan, kata kebaikan itu sifatnya umum atau tidak umum? Umum. Kepada orang lain itu sifatnya umum atau tidak? Umum. Kemudian berapa orang, kata berapa orang, sifatnya umum atau tidak? Umum. Jadi bisa jadi satu orang, bisa jadi dua orang, bahkan bisa jadi itu lebih. Jadi hadis ini begitu pendek, akan tetapi maknanya dan kandungannya sangat luas. Nah, inilah keistimewaan sabda baginda Nabi kita Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW satu mukjizatnya adalah apa? Jawami'ul kalim. Apa itu? Jawami'ul kalim.
Jawami'ul kalim itu apa? Adalah kalimat-kalimat yang simple tetapi maknanya sangat luas, sehingga setiap pembahasan satu hadis kalau dijabarkan itu akan sangat luas sekali. Jadi bukan yang istimewa itu orang yang menjelaskan, tapi yang istimewa hadisnya yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, paham di sini? Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Kemudian bagaimana kita bisa menangkap keumuman dari dalam hadis ini? Ada yang tahu? Sifat keumuman dalam hadis ini apa? Sifat keumuman dari hadis ini bisa dilihat dari 3 sisi. Berapa? 3 sisi. Yang pertama kata bagaimana. Yang kedua kata siapa. Yang ketiga kata apa. Hadisnya berbunyi apa? Barang siapa menunjukkan kebaikan. Poin pertama, bagaimana cara menunjukkannya. Ya, poin yang kedua, siapa yang ditunjuki kebaikannya. Poin yang ketiga, kebaikan itu wujudnya apa. Kan luas kalau dijabarkan. Ya. Yang pertama, bagaimana cara menunjukkan kebaikan itu? Nah, ini sifatnya umum. Ya. Yang kedua, siapa orang yang kita tunjuki kebaikannya? Ini juga sifatnya umum. Yang terakhir, kebaikan itu wujudnya apa? Ini juga sifatnya umum. Jadi hadis ini ketika kita kupas, kita akan temukan samudra ilmu yang ada dalam sabdanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat simpel, tapi maknanya yang sangat luas. Baik, kita awali dengan poin yang pertama. Poin yang pertama apa tadi? Bagaimana? Pinter. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, yang namanya kebaikan itu di saat kita tunjukkan, di situ perlu cara apa tidak? Ya. Nabi Muhammad SAW di dalam hadis ini tidak mengatakan barang siapa yang ceramah kebaikan. Nabi tidak mengatakan seperti itu. Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini juga tidak mengatakan barang siapa menulis kitab tentang kebaikan. Bukan, tidak ada. Nabi tidak mengatakan seperti itu. Nabi cuma mengatakan barang siapa yang menunjukkan kebaikan. Kata menunjukkan ini sifatnya umum dan sangat luas. Barang siapa menunjukkan. Di sini caranya macam-macam ya. Dan caranya bukan dengan menggunakan suatu suara atau ceramah saja. Ya. Akan tapi bisa menggunakan cara-cara yang lain. Contoh, menunjukkan kebaikan itu bisa menggunakan apa? Menunjukkan kebaikan itu bisa dengan cara lisan. Menunjukkan kebaikan itu bisa dengan menggunakan perbuatan. Menunjukkan kebaikan itu bisa dengan menggunakan tulisan. Apa aja tadi?
Menunjukkan kebaikan itu bisa menggunakan lisan, perbuatan, tulisan. Yang pertama menggunakan lisan, yang kedua menggunakan perbuatan, yang ketiga menggunakan tulisan. Nah, baik, mari kita carikan contoh sederhana yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh menunjukkan kebaikan dengan lisan itu apa? Seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Hayan. Menunjukkan kebaikan dengan cara lisan. Mengaji, mengajar, membaca Al-Quran. Mengajar, menulis Al-Quran. Dari tidak faham alif, ba, ta sampai bisa membaca dan menghafal. Itu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dari tidak bisa apa-apa sampai bisa membaca Al-Quran, kemudian bisa menghafal. Terus berapa pahala yang bisa didapatkan setiap kita mengajarkan huruf, ya, alif, ba, ta dan seterusnya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Pak, barang siapa yang membaca satu huruf, dia akan mendapatkan pahala dari pahala dikalikan 10 pahala. Dari satu huruf dikalikan 10 pahala. Nah, jadi contoh yang sederhana di dalam kehidupan sehari-hari ini, ya, kalau kita mengajarkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu membaca ya. Kita mengajar hafalan dengan metode talqin. Baru mendapatkan makna atau kata Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf Bismillahirrahmanirrahim? 19 huruf. Kalau satu hurufnya mendapat 10 kebaikan, dikalikan 19 ada berapa? 190. Kalau 190 kebaikan dikalikan 10 santri yang kalian ajar, berapa? 1900 kebaikan. Itu baru Bismillahirrahmanirrahim. Belum Alhamdulillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Berapa pahala yang kalian dapat? Banyak. Nah, ini contoh menunjukkan kebaikan dengan lisan. Harapan saya ketika kalian selesai di masa pengabdian di pondok ini, belajar di tempat ini, ya, harapan saya kalian bisa mendakwahkan ilmu yang kalian dapatkan. Mengajar TPA, menghidupkan TPA di tempat-tempat yang belum terjangkau, di daerah-daerah pedesaan, atau wabil khusus di tempat-tempat kalian yang memang belum ada pendidikan taman Al-Qur'annya, hidupkan di situ. Maka pahala itu akan mengalir. Kalau kalian punya inisiatif, kreativitas untuk mengajar, maka insya Allah pahala itu akan mengalir terus. Ya. Apakah ada contoh yang lain? Ada. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar itu apa? Mengajak. Ma'ruf kebaikan. Nahi melarang. Mungkar kemungkaran. Berarti amar ma'ruf nahi mungkar itu mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Nah, ini ciri khasnya umat Islam. Dan umat Islam itu memiliki kebaikan. Umat Islam itu memiliki
keistimewaan. Umat Islam itu memiliki kelebihan karena amar ma'ruf nahi mungkar, dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat yang ke-110. Kuntum khaira ummatin, kalian umat Islam yang terbaik dari seluruh umat yang ada di muka bumi ini. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuntum khaira ummati, kalian umat Islam itu umat yang terbaik. Kita ini umat yang terbaik. Alhamdulillah. Tetapi itu ada syaratnya. Kalau ingin menjadi umat terbaik, syaratnya ta'muru nabil ma'rufil. Kalian amar ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini sudah merupakan pasangan, tidak boleh dipisah-pisah satu ayat ini. Tidak boleh amar sendiri, ma'ruf sendirian. Tidak bisa, karena di dalam Al-Quran itu satu rangkaian kata. Kemudian apa yang harus kita kerjakan? Beramar ma'ruf nahi mungkar saja atau mungkarnya saja? Tidak, tentu semua harus dirangkai, ya, karena ayat ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, kalian umat Islam akan menjadi umat terbaik dengan syarat. Dengan apa? Dengan syarat kalian harus beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Wa tu'minuna billah, dan kalian juga harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu contoh yang mengajarkan kebaikan, yaitu beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang paling mendasar dan paling penting di sini dan perlu kita perhatikan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Harus mengedepankan etika, harus mengedepankan adab. Imam Sufyan Asy-Syauri rahimahullah, salah seorang ulama salaf, ya, beliau mengatakan la ya'muru bil ma'rufi wa la yanha 'anil munkar illa man kana fihi khisalul salas. Tidak boleh beramar ma'ruf nahi mungkar kecuali memenuhi 3 hal. Ada minta tisu? Ya, tidak boleh beramar ma'ruf nahi mungkar kecuali memenuhi 3 perkara. Yang pertama, rafiqun bima ya'muru, rafiqun bima yanha. Ketika menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar harus lembut, dengan cara yang baik. Meskipun kadang-kadang menggunakan cara yang tegas, tapi ketegasan itu bukan berarti kita gunakan untuk sewenang-wenang mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar. Akan tetapi yang pertama yang harus kita dominankan di sini adalah tetap mengedepankan kesantunan dan kelembutan. Yang kedua, adilun bima ya'muru, adilun bima yanha. Adil di dalam menyampaikan amar ma'ruf dan ketika bernahi mungkar. Dan ini tidak boleh sembarangan. Ya, harus menempatkan pada tempatnya ketika beramar ma'ruf nahi mungkar. Dengan orang yang muslim atau orang yang non muslim, beramar ma'ruf nahi mungkar dengan orang yang sudah paham tentang ilmu, sering mengaji, beda sama beramar ma'ruf orang yang awam, yang belum pernah ngaji. Pasti tingkat emosional juga pasti beda.
Bagaimana kemudian kita beramar ma'ruf kepada orang tua. Meskipun kita punya ilmu, tidak boleh kita sewenang-wenang, sok pintar, nggak boleh seperti itu. Yang pertama yang dikedepankan adalah adab kita. Yang dikedepankan adalah etika kita. Bagaimana menyampaikan kebaikan kepada orang tua. Ya. Beda lagi ketika kita menyampaikan kebaikan kepada anak-anak. Dan kategori anak-anak pun juga dibedakan. Anak-anak yang sudah belajar ilmu agama sama kategori anak-anak yang tidak pernah belajar ilmu agama. Itu juga ada adabnya masing-masing. Tapi tetap harus mengedepankan adab kesopanan yang harus diutamakan. Yang ketiga, dan ini hal yang paling penting ya, alimun bima ya'mur, alimun bima yanha. Berilmu di saat amar ma'ruf nahi mungkar. Sebelum beramar ma'ruf nahi mungkar ya kita wajib memahami ilmunya. Jangan asal kita hantam kromo. Yang harus digarisbawahi, kita harus paham arti ma'ruf itu apa. Kita harus paham arti mungkar itu apa. Ya, kita wajib punya ilmunya. Kenapa ini ma'ruf? Kenapa ini munkar? Karena ada dalilnya atau hadisnya atau lainnya, ada ayatnya dan lain sebagainya. Ya. Kalau semua itu tidak didasari dengan ilmu, maka itu sangat berbahaya. Bisa jadi kebalik, bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi justru amar mungkar nahi ma'ruf. Itu sangat bahaya sekali. Nah, ini cara menunjukkan kebaikan dengan apa tadi? Lisan. Kemudian cara menunjukkan kebaikan itu tidak hanya menggunakan lisan saja, tetapi bisa juga menggunakan perbuatan. Apakah ada contoh-contoh konkret dalam kehidupan kita sehari-hari? Banyak. Ada 4S: senyum, sapa, salam, apalagi salaman. Kan 4S: senyum, sapa, salam, salaman. Apa coba assalamualaikum itu sudah nggak mungkin kan? Biasa orang muslim kan jabat tangan, ya. Jadi apakah mengamalkan ajaran Islam itu juga termasuk 4S? Senyum, sapa, salam, salaman? Iya, pasti itu. Nggak bisa dipisah-pisahkan itu. Masa orang Islam ketemu sama saudaranya cemberut? Masa satu asrama gini ketemu cemberut? Mungkin nggak seperti itu? Mungkin, masya Allah. Ada ya seperti itu ya? Nggak ada ya, insya Allah di sini ya. Nggak ada. Ketemu di warung, di toko-toko gitu, seneng nggak kira-kira ketemu sama saudaranya, senyum, sapa, ngapain ya? Syukur-syukur ditraktir kan gitu. Ada manfaatnya kan? Ada. Di samping dapat traktiran juga dapat pahala, masya Allah. Mudah kan cari pahala. Termasuk memberikan contoh kebaikan kepada saudara-saudara kita seasrama. Itu contoh kebaikan loh. Yang tua menghargai yang kecil, dilihat teman yang kecil yang lainnya, kira-kira itu contoh apa bukan? Contoh. Yang SMA menghargai yang SD, dilihat yang SMP. SMP ikut-ikutan menghargai yang SD. Contoh kebaikan apa bukan itu? Kebaikan. Iya kan? Jadi banyak contoh dalam kehidupan kita sehari-hari secara konkret, sehingga harapannya dengan memberikan contoh ini kelak adik-adik kita ya itu meniru bakti kita kepada saudara kita yang lebih tua.
kita menghargai ustadznya. Itu satu contoh kebaikan. Ya, menghargai ustadz itu mencontoh karena itu satu adab. Ilmu tidak akan mungkin berkah ketika kita tidak menghargai ustadz yang mengajari kita. Ilmu akan menjadi berkah kalau kita memegang teguh adab bagaimana santun sayang kepada ustadz-ustadzah kita. Ya. Nah, maka dengan memberikan contoh ini akan menjadi pembelajaran dalam hal kebaikan, dan tentunya ini suatu contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau bisa udah jalan seperti itu ya jalankan terus. Karena tabiatnya manusia itu sukanya meniru. Tabiatnya manusia itu sukanya meniru, dan itu manusiawi. Ya, contoh yang lain apa? Ketika jenengan sudah mulai masuk kerja, mempunyai dedikasi yang tinggi, mempunyai kepribadian yang baik, mempunyai sifat dan karakter suka menolong, gitu. Itu juga suatu memberikan contoh kebaikan, sehingga di kantor itu termasuk kita mengajarkan kebaikan kepada saudara kita yang lain, meskipun itu secara tidak langsung. Ya, ini contoh yang dipakai dengan perbuatan. Nah, contoh tadi ada apa? Ada apa aja tadi contohnya? Contoh dengan lisan, contoh dengan perbuatan, contoh dengan tulisan. Ya, baik, yang terakhir memberikan contoh dengan tulisan. Terus bagaimana memberikan contoh dengan tulisan? Apakah kita harus tulis kitab? Bisa kalian tulis kitab? Apakah kita harus menulis sesuatu yang baik sampai berbuku-buku? Kalian bisa? Alhamdulillah kalau bisa. Contoh, memberikan contoh dengan tulisan, nulis kitab siapa? Imam Nawawi. Beliau berusia 40 tahun. Tapi lihat karyanya yang beliau tulis buat kita. Salah satu yang beliau tulis kitab kecil, Arba'in Nawawi. Udah hafal kan? Sudah? 1 sampai berapa? Hah? 1 sampai berapa? Iya, yang dihafal maksud saya. Yang sudah dihafal 42, Masya Allah, luar biasa. Sudah hafal 42 Arba'in Nawawi, Masya Allah, hadiah pun. Benar ya? Serius? Mana yang sudah hafal Arba'in mana? Mana siapa? Yang sudah hafal 40? Oh, baru mau sampai 40, alhamdulillah. Terusin ya. Enggak apa-apa. Ya. Kitab Arba'in Nawawi. Kitab Arba'in Nawawi itu kecil ya, mudah disaku, dan itu sekitar 40 lebih ya. 40 berapa? 42. Apakah cuma itu karya yang tulis beliau? Tidak, ada lagi. Banyak buku yang hampir ditulis, atau ada banyak kitab yang ada di masjid. Itu juga beliau, kitab Riyadhus Shalihin. Itu juga karya beliau. Itu banyak tuh di masjid ada itu. Nah, dasarnya itu kita harus paham. Memahami satu ilmu, memaknai satu ilmu,
pahami, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya cuma tahu-tahu saja. Ya meskipun minimal kita harus tahu-tahu saja, tapi paling tidak kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sama halnya sekarang ini. Yang kita pelajari ini apa? Kitab Bulughul Maram. Ya. Karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau wafat pada tahun 852. Dan sampai sekarang kemanfaatnya kitab itu Masya Allah luar biasa. Dan amal jariah beliau Masya Allah luar biasa ya. Nah terus selain nulis kitab apa? Menyampaikan kebaikan di dalam tulisan itu apa? Membuat karya ilmiah tulisan, menukilkan di dalam kitab-kitab hadis yang lain boleh selama itu benar. Share kemana-mana, share ke teman-teman kita. Itu menjadi salah satu jariah kita. Punya satu ide, memberikan tulisan itu menjadi makna, kemudian mudah dikerjakan. Kenapa tidak? Bikin tulisan itu, ketik, ya, atau diupload ke YouTube atau media sosial yang lain ya, atau ke SMS atau ke WA ya. Itu sangat bermanfaat sekali. Sehingga ketika orang untuk membaca, melihat isi kandungannya dan sedikit ringkasan penjelasan, Masya Allah, itu akan membuahkan hasil pahala ketika orang itu dengan membaca tulisan yang kalian share, hidayah itu masuk ke dalam hatinya. Luar biasa kan? Itu contoh memberikan kebaikan melalui tulisan. Banyak hal seperti itu. Atau kita punya keahlian mendesain poster seperti itu ya, didesain ya, kemudian bisa ditempel di kamar kita atau di kamar teman kita. Apa itu? Desain tulisannya apa itu? Coba dibaca. Nah, Masya Allah. Siapa yang bilang? Ibnu. Itu makna enggak itu? Maknanya kan luas. Bikin tulisan seperti itu, tempel dimanapun Anda yang ada, yang sekiranya tidak mengganggu penglihatan. Atau ketik via teks di WA atau di Facebook atau di lainnya. Ketika orang membaca, kita lebih membutuhkan adab meskipun sedikit ya, dibandingkan ilmu sekalipun itu banyak. Berarti intinya apa itu? Adab lebih utama, lebih kuat. Nah, kalau orang hanya mengandalkan ilmu, iblis saja berilmu tinggi. Ya. Tapi iblis nggak punya adab, ya kan? Sehingga hal-hal yang kecil itu harus kita perhatikan terkait dengan masalah yang bisa mendidik, membangun kreativitas dalam mengingatkan kebaikan. Banyak hal, banyak kreativitas yang membuat kreasi dalam tulisan, sehingga dengan tulisan itu kita bisa berharap mendatangkan kebaikan bagi umat yang lain, bagi teman-teman yang lain, ya. Sehingga kita mendapatkan suatu amal kebaikan, amal jariah dari apa yang kita torehkan di dalam kata-kata itu. Baik, mungkin sampai di sini paham ya? Paham ya? Insyaallah kalau paham, kita akhiri pertemuan pada sore hari ini. Pembahasan yang ringkas ini mudah-mudahan bermanfaat. Atas perhatian terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan yang habis sampaikan.
Mari kita akhiri majelis pada sore hari ini dengan membaca subhanakallahumma jika asyhadu alla astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.